Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita hadir di dalam majlis Rauhah, kajian pada sore hari setelah salat asar di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Lampung. Kajian kita pada hari Kamis ini adalah membahas ilmu akidah dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hal berkaitan dalam tema muqaddimah dalam ilmu akidah, dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lain di dalam kitab Jala'ul Afham Syarah Manzumah Aqidatul Awam. Kitab ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama Indonesia yang menimba ilmu di kota suci Makkah, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darani amin ila an qala al-faslul awwalu fi sifatillahi ta'ala al-wajibu fi haqqihi ta'ala, al-jaizu fi haqqihi ta'ala, al-mustahilu fi haqqihi ta'ala. Jadi pembahasan pertama ini adalah tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim dituntut untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang ia sembah. Pengetahuan ini bertujuan agar ia dapat memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta yang wajib disembah oleh seorang muslim. Dan pembahasan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini telah dibagi oleh pengarang bahwa pembahasan ini dalam sifat-sifat Allah SWT terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama adalah sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat jaiz atau yang boleh bagi Allah SWT, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi pembagian sifat Allah itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sifat wajib, yang kedua adalah sifat jaiz, dan yang ketiga adalah sifat mustahil. Pembagian ini berdasarkan dari sebuah konsep pembagian hukum akal. Jadi hukum akal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wajib, yang kedua jaiz, dan yang ketiga mustahil. Apa itu hukum yang sifatnya wajib? Hukum akal yang pertama itu wajib, yaitu sesuatu yang secara akal harus ada. Yang secara akal, secara logika yang sehat, sesuatu itu harus ada. Ya, tidak boleh tidak ada. Itu namanya dalam hukum akal disebut dengan sesuatu yang wajib. Disebut dengan sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua yaitu mustahil, yaitu sesuatu hal yang secara logika tidak ada. Ya, yang secara logika tidak ada. Secara hukum akal tidak mungkin ada. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya segitiga misalnya, ya, yang besarnya sama dengan bulatan, kemudian bisa dipaskan masuk ke dalam bulatan. Yang bentuk segitiga kan tidak mungkin bisa diletakkan di dalam sebuah bagian yang bulat gitu. Atau misalnya yang lain, 1
lebih besar dari 2. Ini kan tidak mungkin. Ya, 1 pasti lebih kecil dari 2. Tidak mungkin hukum akal mengatakan bahwa 2 itu lebih kecil. Nah, inilah yang disebut dengan sifat mustahil. 1 mustahil lebih besar dari 2. Seperti itu. Yang ketiga disebut dengan hukum yang jaiz. Hukum yang jaiz itu adalah sesuatu yang bisa ada wujudnya, bisa juga tidak ada. Ya, bisa ada dan bisa tidak ada. Misalnya apa? Ya, misalnya kita manusia ini. Kita sekarang ada, tapi sebelum kita lahir kita tidak ada. Setelah kita mati juga kita tidak ada lagi di dunia. Berarti kalau sesuatu itu bisa ada, bisa tidak ada, maka disebut dengan hukum jaiz. Ya. Nah, inilah yang kemudian di pembagian ini yang diterapkan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus mengetahui sebagai Tuhan yang kita sembah apa saja yang menjadi sifat-sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua tujuannya adalah untuk tanzih, ya, untuk mensucikan, untuk mengagungkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan baca di sini. Yang pertama, al-wajibu fi haqqihi ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala an-nadhimu rahimahullah, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Al-mufradat, kata-kata di dalam bait-bait tadi. Wa ba'du, ya, kalimat tadi wa ba'du maksudnya adalah ai ba'da dzikril basmalati wal hamdalati wassalati wassalam. Jadi di sini disebutkan ada 5 bait, ya, di awal dengan wa ba'du. Ya, wa ba'du artinya setelah, wa ba'du dan setelah. Maksudnya setelah apa? Setelah pembahasan muqaddimahnya yang kemarin sudah kita bahas. Ya, di antaranya adalah di sini disebutkan pembahasan tentang basmalah, pembahasan tentang hamdalah, ya, pembahasan tentang sholawat, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'lam, ya, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Ketahuilah tentang kewajiban untuk mengetahui min wajibin lillahi 20 sifah. Dari sifat-sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat, ya. Biwujubil ma'rifah maksud dari kewajiban untuk mengetahui haqiqatul ma'rifah, yaitu pengetahuan secara hakiki. Yang dimaksud pengetahuan secara hakiki adalah al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalilin wa laysa bitaqlidin. Jadi kita mengetahui tentang Allah ini harus dengan benar-benar pengetahuan yang hakiki, pengetahuan yang benar-benar. Ya, apa pengetahuan yang benar-benar yang hakiki itu? Al-jazmu, artinya kepastian. Al-muwafiqu, yang sesuai kepastian itu atau keyakinan itu, ya, lil haqqi, yang sesuai dengan kebenaran, an dalilin, berdasarkan dalil, walaysa bitaklidin, bukan berdasarkan taklid atau mengikuti. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita mengetahui atau kita belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui hal itu secara benar-benar pengetahuan, yaitu yang berdasarkan dalil. Tidak bisa kita, ya, tahunya itu sekedar ikut-ikut saja. Nah, jadi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita ketahui berdasarkan dalil yang benar, tidak bisa sekedar kita ikut-ikutan oleh orang lain saja. Liman'ihi fi ilmil aqaidi in kana fil muqallidi ahliyatun lin nadhar. Ya, karena bertaklid itu, ya, tidak boleh dalam ilmu akidah jika orang tersebut mampu untuk belajar, untuk meneliti, untuk mengetahui.
Ya, jadi kalau kita tahu bisa belajar, maka kita harus mengetahui sifat-sifat Allah itu dengan berdasarkan dalil, bukan sekedar pengetahuan yang kita ikut-ikutan saja. Tetapi kalau ada seorang yang awam yang memang dia tidak bisa belajar, sulit untuk belajar, maka tidak apa-apa ya dia untuk mengikuti dengan atau mengetahui tentang Allah SWT sekedar dengan mengikuti orang yang memberitahukan kepadanya. Bil itlaqi, di sini tadi ada di dalam bait yang kedua, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, bahwa di antara sifat Allah itu adalah mukhalifun lil khalqi, tidak sama dengan makhluknya, bil itlaqi. Apa maksud bil itlaq? Ya, secara mutlak. Maksudnya adalah ay min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Ya, tanpa dibatasi dengan beberapa hal. Artinya Allah SWT itu berbeda dalam semua sisi dari makhluknya. Bima'na annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Ya. Jadi Allah SWT itu tidak sama sekali, ya, tidak sama dengan makhluknya dalam semua sisi, dalam semua bagian. Asy-syarh, penjelasan. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala. Wajib bagi setiap mukallaf, ya, kemarin sudah kita bahas juga dan dalam ilmu fikih juga disebutkan, wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu apa? Ya, muslim baligh aqil. Ya, muslim yang sudah baligh dan berakal. Kalau dia belum baligh, maka belum mukallaf. Begitu juga kalau dia tidak akil, tidak berakal, misalnya orang gila, ya, atau orang yang kehilangan kesadaran, maka dia bukan seorang yang mukallaf. Jadi di sini wajib bagi seorang yang mukallaf. Ya, ini umumnya kita, mukallaf kita sudah baligh, berakal, alhamdulillah, dalam keadaan sehat akal kita, waras, dan kita juga muslim. Artinya kita sekarang sedang dituju dalam perkataan ini. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi seorang mukallaf, bagi kita semua ini yang hadir di tempat ini, an ya'rifa min sifatillahi ta'ala, untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini bagian dari, ya, ibadah kita, bagian dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajibu fi haqqihi wa huwa al-wajiba fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahila fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaiza fi haqqihi wa huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Wa bada an-nadhimu fi hadhil abyati bi dzikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa huwa 20 sifatan mufassalatan kattali. Jadi dikatakan di sini wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Yang pertama sifat wajib dulu. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa sifat wajib adalah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sifat-sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sifat itu tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ada. Nanti akan kita contohkan apa saja yang. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya, sebagai yang kita sembah, ya, sebagai sesembahan kita, kemudian Allah tidak memiliki sifat itu tidak mungkin. Ya. Nanti akan kita bisa bandingkan, ya, dengan Tuhan yang disembah oleh manusia-manusia yang lain. Ya. Ini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan, ya, yang sesuatu yang disembah oleh manusia. Karena kalau tidak memiliki sifat ini, maka ia memiliki kelemahan di dalam dirinya.
Nah, di sini akan disebutkan sifat-sifat tersebut. Dikatakan al-wajibu fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, yang tidak tergambarkan di dalam akal sehat kita sesuatu itu tidak ada. Jadi dia harus ada. Tidak mungkin dalam akal kita sifat itu tidak ada. Itu namanya sifat yang wajib. Jadi sifat yang harus ada. Yang tidak mungkin tidak ada. Ya, tidak bisa tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, juga saya katakan tadi juga bagi Tuhan yang lain. Tapi kenyataan nanti akan kita lihat bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia-manusia di luar Islam ternyata tidak memiliki sifat yang seperti ini, sehingga memang tidak layak untuk disembah, ya, tidak layak untuk disembah. Wal mustahilu fi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Kemudian sifat yang kedua ada sifat yang mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada, ya, secara logika tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya apa? Ya, makan misalnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu makan. Karena apa? Kalau makan artinya dia butuh makanan. Ya, berarti butuh makanan. Kalau butuh makanan nanti akhirnya apa? Butuh makanan berarti dia harus buat makanan, menciptakan makanan. Dia menciptakan sesuatu kemudian dia makan sendiri. Ya, itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau lemah, ya, atau tidak kekal, bisa mati. Nah, itu kan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa Tuhan bisa mati? Ya, kalau mati berarti dia lemah. Kalau mati dia tidak layak untuk disembah. Jadi kalau dia sudah mati, siapa yang mau disembah lagi? Ya, jadi Tuhan itu tidak mungkin bisa mati. Dia harus ada, harus hidup selama-lamanya. Nah, ini harus kita adakan. Coba kita lihat nanti yang lain, ya. Ada Tuhan dalam agama yang lain bisa mati. Kalau bisa mati kalah sama Tuhan yang lain, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia lemah. Ya. Jadi tidak pantas yang seperti itu dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Wal jaizu fi haqqihi wa huwa ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sifat yang jaiz bagi Allah. Yang jaiz itu yang boleh. Artinya boleh itu apa? Boleh Allah itu melakukannya, boleh juga tidak. Boleh Allah SWT melakukannya, boleh juga tidak. Contohnya apa? Contohnya adalah mengampuni. Allah memiliki sifat mengampuni. Allah itu maha pengampun. Tapi boleh saja Allah SWT itu tidak mengampuni. Ya, misalnya apa? Dosa-dosa orang kafir yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah SWT. Jadi Allah boleh mengampuni, boleh juga tidak mengampuni. Maka sifat pengampun itu adalah sifat jaiz. Ya, sifat yang jaiz. Boleh Allah lakukan, boleh juga Allah tidak lakukan. Contoh yang lain apa? Allah itu pemberi nikmat. Allah menurunkan nikmat kepada hambanya. Tapi Allah juga boleh menahan nikmat dari hambanya. Ada hamba yang dikasih nikmat banyak, berarti dia banyak nikmat yang diberikan. Ada hamba yang dikasih sedikit, artinya apa? Ada yang ditahan oleh Allah SWT, tidak dikasih banyak-banyak. Ya, berarti itu haknya Allah, itu namanya sifat yang jaiz. Allah boleh kasih nikmat yang banyak, boleh juga tidak kasih nikmat yang banyak. Nikmat hidayah juga, hidayah Allah memberi hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Allah SWT. Boleh tidak Allah tidak memberi hidayah? Boleh. Makanya ada orang kafir. Ya, ada orang yang fasik yang dia itu sudah muslim tapi tidak mau taat, ya, karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini namanya sifat apa tadi? Sifat jaiz. Sifat yang boleh Allah lakukan, boleh juga tidak. Ya, dan itu nanti mutlak haknya Allah. Kalau Allah mau lakukan, Allah akan lakukan. Kalau Allah tidak mau lakukan, itu haknya juga, Allah tidak akan lakukan hal tersebut. Jadi dari sini kita simpulkan kembali, ya, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa? Ada 3. Satu sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Semua dari ketiga sifat-sifat yang nanti akan kita bahas ini, dari 3 bagian ini, semuanya berdasarkan tentu saja dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inti dari semua sifat-sifat Allah SWT yang dibagi-bagi menjadi 3 ini hakikatnya sebenarnya apa? Yaitu menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri,
dan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, ya, atau yang dinafikan atau yang dihapuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nanti yang akan kita sebutkan ini tentu Allah sudah menetapkannya. Ya. Tetapi ya nanti akan kita lihat bahwa sifat ini ya tidak disebutkan semuanya secara terperinci. Bukan berarti bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat yang tidak disebutkan. Ya. Apa yang akan disebutkan di sini adalah induk, adalah yang pokok-pokok saja. Ya, yang sementara yang lain akan mengikuti di bawah sifat-sifat tersebut. Baik. Di sini dikatakan wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusuli alaihi mussalatu wassalam. Begitu juga bagi seorang muslim, dia wajib mengetahui jenis-jenis sifat tadi, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi beliau memulai bait-bait ini dengan menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 20 sifah. Nah, ini penting. Bagi kita ya para kaum muslimin yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman mazhab Al-Asy'ari, ya, mazhab Asy'ari seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, ini merupakan mazhab Ahlus Sunnah yang paling banyak diikuti oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia. Ya. Bahkan ya sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Subki, ya, semua dari pengikut mazhab Syafi'i itu adalah berpaham Asy'ari. Ya, berpaham Asy'ari. Hanya sedikit yang tidak berpaham Asy'ari. Dan kenyataannya demikian. Di tempat-tempat yang terpusat di dalamnya mazhab Syafi'i, umumnya para ulamanya dan orang-orang awam yang mengikuti ulama-ulama di tempat itu selalu bermadhab Asy'ari. Ya, selalu bermadhab Asy'ari. Kita bisa lihat di Indonesia yang umumnya bermadhab Syafi'i, atau di Nusantara, di Malaysia, di Thailand Selatan, di Yaman, di Mesir yang banyak madhab Syafi'i, di Syam yang juga banyak madhab Syafi'i, tersebar luas juga di dalam madhab di kalangan para pengikut madhab Syafi'i itu juga adalah pemahaman madhab Asy'ari. Ya, begitu juga dalam madhab Maliki. Ya, madhab Maliki ini juga mereka umumnya berpandangan Asy'ari juga. Ya. Adapun yang bermadhab Hanafi, maka umumnya mereka berpaham dalam akidah dengan madhab Al-Maturidi. Ya, Al-Maturidi. Dia hampir sama. Ya, ada sedikit-sedikit saja perbedaan antara Al-Maturidi dan Asy'ari, tetapi bukan perbedaan yang sangat prinsip. Ya, sehingga keduanya masih dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi di sini katakan wa huwa 20 sifatan. Menurut mazhab Asy'ari, sifat wajib bagi Allah itu ada 20 sifat. Ya, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa? 20 sifat. Nah, seperti yang saya katakan tadi secara sekilas bahwa bukan berarti di luar 20 itu berarti bukan sifat Allah, bukan demikian. 20 sifat ini merupakan sifat-sifat pokok, merupakan sifat-sifat induk yang bisa saja di bawahnya akan tercakup sifat-sifat yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Tadi kita katakan, kita beri contoh. Allah itu makan atau tidak? Tidak. Berarti itu wajib Allah memiliki sifat tidak makan. Dia tidak makan. Tapi nanti di sini tidak ada yang namanya sifat Allah itu tidak makan, tidak ada. Karena apa? Itu bisa masuk dalam bagian atau induk salah satu sifat yang lain. Misalnya apa? Ya, misalnya adalah sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Yang makan itu kan makhluk. Yang membutuhkan makan itu siapa? Makhluk. Untuk mempertahankan hidup, makhluk itu harus makan. Kalau nggak makan, bisa nggak hidup seorang makhluk? Nggak bisa. Makanya makhluk itu harus makan. Tetapi Allah SWT ini tidak sama dengan makhluk. Begitu juga nanti ada pembahasan. Apakah Allah itu seorang anak yang diperanakkan, maksudnya yang dilahirkan? Apakah Allah itu punya bapak, bahasanya gitu, punya ibu? Enggak punya. Ya, berarti mustahil Allah punya bapak, punya ibu, karena tidak beranak. Tapi nanti enggak disebutkan di sini. Ya, sifat wajib bagi Allah misalnya, Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan, ya, tidak melahirkan dan tidak pula
lahirkan. Tetapi sifat itu sudah masuk atau tercakup dalam sifat-sifat yang lain yang nanti akan kita sebutkan. Ya. Kemudian sifat yang lain misalnya apa? Allah itu menikah tidak? Allah itu tidak punya istri atau tidak punya suami. Ya. Tetapi nanti tidak disebutkan di sini karena sudah mencakup atau tercakup di dalam sifat-sifat yang lain yang induk tadi. Jadi jangan disalahfahami. Ya, karena sebagian ada yang memahami, oh itu para pengikut mazhab Asy'ari dia hanya membatasi bahwa Allah itu hanya punya 20 sifat saja. Sementara sifat yang lain tidak. Bukan demikian. Yang disebutkan ini adalah sifat-sifat pokok yang harus ada pada Allah SWT sebagai Tuhan. Kalau tidak ada pada Allah SWT, dia tidak berhak menjadi, tidak pantas lah istilahnya disebut sebagai Tuhan. Ya. Nah makanya seperti saya katakan tadi, kalau kita bandingkan dengan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan lain yang disembah oleh manusia di luar Islam, kita bisa bandingkan bahwa betapa sifat-sifat Allah yang ditetapkan para ulama ini benar-benar membedakan Allah daripada sesembahan-sesembahan manusia yang lain. Ya, kita bisa lihatlah, ada orang nyembah batu, ya, batu itu apa? Tidak punya kekuatan sama sekali. Batu kita pecah-pecah, ya. Pohon, ada orang nyembah pohon. Pohon kalau kita gergaji, tumbang, mati. Pantas nggak kira-kira begitu yang jadi Tuhan? Nggak pantas. Ya tidak pantas. Ada orang yang nyembah makhluk halus yang tidak jelas. Nggak bisa kasih apa-apa. Ada yang menyembah manusia. Bahkan ada yang menyembah binatang. Ya, bagaimana mungkin? Dalam Islam yang seperti itu jelas menunjukkan kelemahan sesembahan-sesembahan tersebut. Sementara Allah SWT memiliki sifat-sifat yang maha mulia, yang maha sempurna. Ya, karena itu Allah SWT adalah Tuhan yang layak untuk disembah sebagai manusia, oleh para manusia. Wa huwa 20 sifatan mufassalatan kattali. Ada 20 sifat, ya, yang diperincikan sebagai berikut. Al-awwalu al-wujudu bima'na thubuti syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li illatin ay anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala ammal wujudu ghairu dzati ka wujudina fahuwa bi fi'lihi ta'ala wad dalilu ala dzalik wujudu hadhil makhluqat walau lam yakun subhanahu wa ta'ala maka syai'un minal khalq. Ya. Sifat yang pertama yang wajib, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat wujud, yang artinya adalah ada. Ya. Apa itu ada? Yang dimaksud dengan ada itu bagaimana? Di sini disebutkan bimakna thubutu syai'i wa tahaqquqihi. Makna ada di sini adalah sesuatu itu harus memang ada wujudnya. Ya, ada watahaqquqi, terwujud, ya. Ada sesuatunya, ada bendanya, bukan sesuatu yang hayalan. Ya, bukan sesuatu yang hanya rekaan saja. Ya, jadi memang sesuatu itu harus ada. Wajibun ta'ala li dzatihi la li illatin, dan keberadaan atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memang ada karena Allah sendiri. Karena zatnya sendiri. Memang Allah itu ada karena Allah sendiri. Bukan karena faktor yang lain. Karena sebab yang lain. Sementara selain Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaannya adalah karena sebab yang lain. Contohnya kita. Ya, kita ini. Kita ini ada apa tidak? Kita sekarang ini ada nggak? Di dunia ini ada nggak? Ada. Ini saya, ini wujudnya saya. Ini meja belajar. Ada wujudnya. Ada sekarang. Ya. Ini kita kitab ada wujudnya sekarang, ya. Tapi misalnya meja ini, keberadaan meja ini sekarang ini, apakah dia tiba-tiba ada begitu saja atau karena dia itu dibuat, ada sesuatu yang menyebabkan dia ada? Dia ini ada karena ada sebuah sebab yang membuat dia ada. Apa sebab yang membuat meja ini ada? Pertama ada kayu dulu. Setelah itu ada tukang. Oleh tukang kayu itu diukur, dibuat, akhirnya terciptalah sebuah meja. Kalau tidak ada kayu, kira-kira meja ini bisa ada tidak?
Tidak mungkin. Kalau ada kayu tapi tidak ada tukang, kira-kira bisa tidak meja ini ada? Tidak ada. Artinya apa? Artinya meja ini bisa ada di depan kita, di tengah-tengah kita, karena ada sebab-sebab yang lain. Karena ada sebab kayu, karena ada sebab tukang, dan lain sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan Allah, wujud Allah itu ada begitu saja tanpa disebabkan oleh hal-hal yang lain. Tanpa disebabkan oleh hal yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala wujudnya atau keberadaannya itu disebabkan oleh faktor yang lain, maka artinya apa? Artinya Allah itu lemah. Allah itu ada karena sesuatu yang lain. Ya, berarti yang lebih hebat siapa? Sesuatu itu. Yang lebih hebat sesuatu itu yang membuat. Saya mau tanya, mana lebih hebat, meja atau tukang meja? Tukang mejanya. Yang membuatnya itu yang lebih hebat. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tercipta, terwujud karena ada yang mewujudkannya, maka lebih berhak yang mewujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang menciptakan. Allah itu ada, tercipta, berwujud, tetapi tidak ada yang membuatnya. Tidak ada yang mau menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Nah, kalau kita misalnya manusia, nih kalian ada ini karena sebab tidak? Karena sebab apa sebabnya? Karena sebab orang tua kalian. Kalau tidak ada orang tua, tidak mungkin kita ada di sini. Ya, nah makanya seluruh makhluk pun demikian. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Semua makhluk yang ada di sekitar kita, di masjid ini, tembok-temboknya, ada tanahnya, jagat raya, bumi, langit, semua bintang-bintang yang ada di sini, binatang-binatang, tumbuhan, itu awalnya adalah atau wujudnya keberadaan mereka adalah karena ada yang menyebabkan mereka ada. Ada yang menciptakan mereka. Ya, tidak mungkin mereka langsung muncul begitu saja. Ya, jadi makna wujud di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidaklah ya ada ya tidaklah ada karena faktor oleh sebab-sebab yang lain di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah adalah karena zatnya. Karena Allah lah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Wa amal wujudul ghairu dzati ka wujudina, adapun wujud yang tidak zati, yang wujud yang tidak secara zatnya ada seperti kita, maka ini adalah karena perbuatan yang lain. Siapa yang lain itu? Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada ujungnya. Misalnya kita ya tercipta karena orang tua kita. Orang tua kita tercipta karena orang tuanya dan seterusnya sampai nanti Nabi Adam. Nabi Adam yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala dzalika wujudu hadzal makhluqat. Dalil bahwa Allah itu ada sejak awal secara zatnya adalah makhluk-makhluk ini. Ya, semua makhluk ini diciptakan. Tidak ada makhluk yang muncul begitu saja kebetulan. Ya, tidak mungkin ada misalnya mobil tiba-tiba muncul mobil. Ya, tidak ada bangunan tiba-tiba muncul jadi bangunan, tidak ada. Pasti ada yang membuatnya sedikit demi sedikit. Adapun dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali aku, selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Ya, jadi Allah itu ada. Ya, Allah itu ada. Ya. Allah itu ada dan Allah mengaku sebagai Tuhan, dan kenyataannya Allah telah ada dan wujudnya pun bukan disebabkan oleh faktor atau sebab yang lain. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka itu tidak memikirkan diri mereka sendiri pada diri mereka sendiri. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya kecuali dengan kebenaran dan dengan batas waktu tertentu. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu ya kafir atau mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. Ya.
Ini kisah-kisah orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Ada yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan sama sekali. Ini lebih aneh lagi. Ya, yang disebut dengan kaum ateis. Nah, alhamdulillah, ya kita ini ada orang Islam yang mengakui kepada Allah. Wa su'ila a'rabiyun 'anid dalili faqala. Nah, ini ada kisah lucu, kisah yang menarik. Ya. Kisah menarik seorang A'rabi, orang pedesaan Arab, ditanya tentang keberadaan pencipta. Mana buktinya kalau memang pencipta makhluk atau pencipta jagat raya ini ada? Kalau Allah itu ada, apa buktinya? Beliau menjawab dengan kepolosannya. Ya, orang kampung, orang dusun itu biasanya dia polos-polos. Beliau menjawab, orang dari pedalaman Arab ini, orang yang biasa kita sebut Arab Badui. Ya, orang ini menjawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta itu menunjukkan ada untanya. Coba kalian jalan ketemu ada kotoran kambing bulat-bulat. Kalian pasti yakin tadi ini ada kambing di sini buang air. Kita yakin begitu kan? Ya, makanya yakin nggak begitu? Ya, atau tiba-tiba kotoran kambing itu muncul aja di tengah jalan begitu banyak? Nggak mungkin. Ya, berarti tadi ada kambing lewat, ya, numpang di situ buang kotoran, pergi lagi dia. Mana kambingnya nggak tahu sekarang di mana, tapi tadi ada kambing, berarti pasti ada kambingnya. Warrauthu 'alal hamir. Kotoran keledai menunjukkan adanya keledai. Ya, keledai. Begitu juga hewan-hewan yang lain. Wa atharul aqdami 'alal masir. Tanda bekas telapak orang di jalan menunjukkan tadi ada orang yang lewat. Kita kalau habis hujan seperti di pesantren kita, ada tempat-tempat yang tidak ada rumputnya. Habis hujan kita jalan. Ya, ada bekas sendal. Ya, apa kira-kira bekas sendal itu terbentuk begitu saja dari hujan terus atau dia muncul begitu saja? Tidak mungkin. Berarti tadi ada yang lewat. Kalau kita lihat ada sendal, ada bentuknya sendal, terus agak panjang sedikit maju ke depan. Oh, ini tadi orangnya kepleset. Kita bisa tahu. Ya, berarti ada orang yang lewat tapi orangnya kepleset karena kita lihat bentuknya seperti sendal yang tergelincir. Oh, ini tadi orangnya kepleset, ini habis hujan. Nah, itu logika yang sederhana. Fasama'un dzatu abraj. Maka kalau seperti itu saja kita yakin, maka apalagi langit-langit yang memiliki banyak sekali bintang-bintang. Wa ardun dzatu fijaj. Dan bumi ini yang banyak sekali ada jalan-jalan, sini jalan, situ jalan, macam-macam, ada lorong-lorong. Wa biharun dzatu amwaj, lautan yang banyak sekali, gelombang yang tidak pernah berhenti. Ama tadullu ala sani'il hakimi al-qadiril alimi. Maka apakah itu semua tidak menunjukkan ada penciptanya yang maha bijaksana, yang maha kuasa dan maha mengetahui. Jadi semua itu menunjukkan. Kita saja ada jalan, ada bekas telapak kaki orang, tadi ada orang di sini. Ya, apalagi jagat raya yang begitu rumitnya seperti ini. Ya, nah ini adalah sebuah tanda memang ada Tuhan. Kalau sampai sekarang ini ada orang yang ngaku tidak ada Tuhan, itu aneh. Ya, sekarang kan ada orang-orang ateis, orang mulai tidak percaya Tuhan. Dulu ada, sekarang muncul lagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang disebut dengan kaum ateis. Nah, hadirin rahimakumullah para santri sekalian dan hadirin rahimakumullah, inilah pembahasan kita pada hari ini ya tentang akidah yang insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Kamis yang akan datang. Semoga apa yang telah kita dengar bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita wujudkan dalam ibadah yang baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna wa annana i'tarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محب
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصبح والحمد لله في البدء والتنزل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.